Seandainya besok hari mau kiamat, masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam hari ini, tanam aja, kata Rasulullah. Kalaupun besok kiamat, udah itu urusan besok. Tapi niat kita adalah kurma ini ditanam. Nanti kalau dia berbuah, dia bisa bermanfaat untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk ada keturunan segala macamnya. Tapi kan besok kiamat. Kita sekarang sampaikan puncak atau final pembahasan kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, tadi sambil makan ada saudara fillah kami yang berkata begini. Saya rasa gurunda kita tercinta tadi ikut mendengar lagi wudhu tadi. Jadi beliau menyampaikan begini, maka yang membangun gedung untuk yang merencanakan pembangunan 50 tahun yang akan datang untuk membangun ini, rasanya sudah nggak mungkin, nggak perlu lagi lah sekarang. Saya katakan itu adalah kesimpulan yang seharusnya tidak kita miliki. Kalau kata Rasulullah SAW, seandainya besok hari mau kiamat, masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam hari ini, tanam aja, kata Rasulullah. Kalaupun besok kiamat, udah itu urusan besok. Tapi niat kita adalah kurma ini ditanam. Nanti kalau dia berbuah, dia bisa bermanfaat untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk ada keturunan segala macamnya. Tapi kan besok kiamat. Iya, walaupun besok kiamat, niat baik tidak akan pernah dihentikan oleh apapun yang akan terjadi dalam waktu dekat. Betul tidak? Padahal Nabi tahu kan, biji kurma kalau hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Tapi kenapa Nabi masih tetap menyuruh kita tanam? Padahal besok udah mau kiamat, kata Nabi. Itu pertanda apa? Sedekat apapun huru hara ini akan terjadi, akan melanda bumi kita dan sebagainya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan hari ini? Buahnya 20-30 tahun yang akan datang. Lakukan hari ini. Lakukan hari ini. Masalah dia akan terwujud atau tidak di mata Allah, kita sudah dianggap menyempurnakan pekerjaan itu. Jadi apa ruginya kita berniat? Yang penting start. Yang penting dimulai. Siapa yang ingin mendirikan pesantren umpamanya? Tekad saya pesantren ini ke depan 20-30 tahun akan datang melahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Lakukan saudaraku. Walaupun ini 2-3 tahun lagi sudah kacau balau bumi ini, sudah tak ada lagi kesempatan, biar. Karena itu adabnya. Jangan setelah mendengarkan ini hilang semangat. Lesu. Yang PNS pulang dari sini buat surat mengingat, menimbang, udah mau dekat kiamat, memutuskan resign dari pekerjaan. Jangan begitu kesimpulannya, Pak. Bapak tahu, saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, alhamdulillah, dengan istri saya. Pas pulang, Masya Allah, malam pulang, besok melahirkan anak yang ke-18. Semangat, Pak. Cita-cita saya anak ini mau jadi apa? Cita-cita saya menjadi ulama-ulama yang memimpin dunia dengan jalan yang benar. Itu kan berarti 20-30 tahun yang akan datang kan? Iya, padahal saya menyampaikan sudah sangat dekat. Bagi saya mengamalkan hadis Nabi, nggak peduli mau berapa lama, mau berapa dekatnya, yang penting hari ini masih bisa produktif, masih bisa memproduksi, produksi terus. Begitu. Jadi kalau masih bisa tambah anak, tambah anak. Kalau masih bisa bekerja hari ini, yang bisa untuk apa? Bapak umpamanya mau buka usaha, selama itu tidak minjam ya, selama itu dananya tidak minjam dari riba, maka bukalah usaha. Jangan sampai berhenti. Niatkan, kalau saya berhasil nanti saya akan menjadi Abdurrahman bin Auf. Kalau saya berhasil nanti saya akan menjadi Utsman bin Affan. Dan sambil menunggu menjadi Abdurrahman bin Auf, rajinlah berinfak, rajinlah bersedekah. Tolonglah, setiap ada ajakan bela Islam, bela agama, bela Al-Aqsa, bela bangun ini, bangun, terus bantu, berapapun kita mampu, kan begitu. Jadi jangan pernah mendengarkan kajian ini hilang semangat hidup. Sambil pulang bawa anaknya, kau kan kelas 3 SMA sekarang, nak? Iya, Pak. Kau dengar ceramah secara penuh tadi kan? Iya, Pak. Udah dekat kan? Iya. Masih mau kuliah kau? Enggak, Pak. Bagus. Itu salah, kesimpulan yang tak benar, ya. Baik, bawa pulang istri kita, pegang tangannya dengan erat, Dek, udah dekat banget ya, Dek. Iya. Anak kita bertiga kan? Iya. Terus Bang gimana? Kita tambah, Dek. Ayo, Bang. Itu baru benar. Ya. Baik, kesimpulan kita seperti para sahabat lah. Nabi mampu meyakinkan para sahabat bahwa kiamat sudah sangat dekat. Akhirnya para sahabat itu semangat hidup mereka. Tapi hidup mereka semangatnya untuk apa?
selama saya masih hidup saya akan menjadi manusia terbaik di mata Allah. Selama saya masih hidup saya akan beramal sebanyak-banyaknya sehingga saya termasuk orang yang pasti selamat nanti pada hari kiamat. Selama saya masih hidup saya harus bela agama ini bersama Rasulullah. Apapun yang akan korbankan untuk agama ini, mumpung masih aman, mumpung Rasul masih ada, mumpung saya masih hidup. Jadi begitu juga kesimpulan kita di akhir zaman ini ya. Mumpung masih ada waktu, ayo berazamlah kita, bertekadlah kita, bela Islam, bela ulama, bersama para ulama, berjuang kita tegakkan agama. Karena dalam waktu dekat insya Allah agama akan ditegakkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan atau tanpa kita. Kalau kita ikut, nilai pahala kita 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Kalau kita tidak ikut, maka kita akan tetap ditinggalkan dan Islam tidak akan butuh dengan kita. Jadi jawaban yang benar adalah ikutlah dalam perjuangan ini. Jangan jadi penonton, karena penonton itu teriak doang yang gede. Jadilah pemain, pahalanya hanya dapat 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Jadilah pemain, jadilah pejuang. Setuju? Siap? Bela Islam bersama siap? Takbir! Barakallahu fikum wa fina jami'an. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا سميع الدعوات يا الله. Wahai Rabbul Alamin, kami seluruhnya hamba-hambamu ya Allah. Engkau ciptakan kami dan Engkau ikat kami dengan perjanjian. Jika kami hidup, kami akan menyembahmu, kami akan menjalankan semua syariat-Mu ya Allah. Inilah janji dan sumpah kami ya Allah sebelum kami keluar dari rahim ibu-ibu kami. Sekarang seluruh kami pasti akan mati dan kembali kepadamu, dan kami akan mempertanggungjawabkan semua janji dan sumpah kami ya Allah. Dalam kenyataannya sangat banyak di antara kami yang tidak menyempurnakan janji-janji. Sangat banyak di antara kami yang dengan sengaja perintah-perintah-Mu tidak kami taati ya Allah. Dalam keadaan sadar dan sengaja sangat banyak larang-larangan-Mu yang Kau haramkan ternyata kami buat dan kami lakukan ya Allah. Dosa-dosa kami terlalu banyak ya Allah. Masa lalu kami teramat sangat hitam dan kotor ya Allah. Sebenarnya kami malu dan kami ragu kalau kami kelak akan selamat di akhir zaman ini. Lalu kami berharap agar Engkau selamatkan kami. Kami berharap kami akan menjadi ahli surga-Mu sementara dosa kami tak terkira. Maka kami angkat tangan-tangan ini di malam ini ya Allah, berdoa kepada-Mu. Sebanyak apapun dosa kami ya Allah, sekotor apapun masa lalu kami, sehitam apapun ya Allah umur yang telah kami lalui, Engkaulah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Karim. Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Apapun yang pernah kami buat, putihkan catatan amal masa lalu kami ya Allah, dan jadikanlah kami insan yang berbeda dari sebelumnya. Keluarkan kami dari masjid ini sebentar lagi dalam keadaan dosa-dosa kami berguguran ya Allah. Ya Allah, putihkanlah diri kami kembali ya Allah, dan tancapkan iman yang kuat dan kokoh di dalam dada dan hati kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia kepada agama ini ya Allah. Sabar dalam mentaati Engkau, sabar dalam menjauhi rayuan dunia dan maksiat, dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Jadikanlah kami para pejuang-pejuang di akhir zaman. Jadikanlah kami ringan untuk mendatangi tempat-tempat majlis ilmu.
Jadikanlah kami ya Allah setia bersama para alim ulama yang lurus, para alim ulama, para habib-habib, kiai-kiai, dai-dai dan ustaz-ustaz ahlus sunnah wal jamaah yang istiqamah ya Allah. Jadikanlah kami hidup bersama mereka dan kami berjuang bersama mereka dan kami mati sebagai syuhada bersama mereka. Allahumma amin. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Ya Allah, tolonglah umat Islam di India ya Allah. Ya Allah, bantulah umat Islam di India ya Allah. Ya Allah, datangkan segala kekuatan yang Engkau miliki dari tentara-tentaramu di langit dan di bumi ya Allah. Dan Engkaulah sama perkasa yang mengalahkan dan tidak terkalahkan. Ya Allah, kepada yang menyiksa, yang mengazab, yang menghinakan Islam dan kaum muslimin di India, di Uyghur, Xinjiang, Cina sana ya Allah, yang menyiksa kaum muslimin di Rohingya, yang menghabisi umat Islam dan kaum muslimin yang setia dan istiqomah di Mesir, di Pakistan, di Afghanistan, di Arab Saudi, atau di berbagai belahan muka bumi ini ya Allah, dimanapun saja berada, maka siapapun mereka, termasuk Israel yang terlaknat, kami berdoa kepadamu, hancurkan mereka dengan azab yang adablah mereka dengan azab yang berlipat-lipat. Lumpuhkan semua ekonomi mereka ya Allah, mandulkan semua kekuatan mereka ya Allah, pecah belahkanlah hati dan persatuan mereka ya Allah, dan jadikanlah azab yang menimpa mereka azab yang tak mampu mereka mengelak dan melarikan diri darinya. Ya Rabbal Alamin, izinkan kami umat Islam Engkau jaga dan Engkau lindungi dari petaka-petaka akhir zaman. Selamatkan kami dari huru-hara dan fitnah akhir zaman. Lindungilah kami dan Indonesia kami dari virus corona ya Allah. Ya Rabbal Alamin, khususnya orang beriman yang soleh dan taat-taat ya Allah, jaga mereka dari virus corona ya Rabbal Alamin. Sementara yang ahli maksiat, beri mereka hidayah ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah, dan agar mereka terhindar dari azabmu di dunia dan azabmu di akhirat. Dan yang sudah keterlaluan di antara mereka dan memang jahat dengan Republik Indonesia ini dan berniat jahat dengan NKRI ini ya Allah, siapapun mereka ya Allah, timpakan petaka dan azabmu berlapis-lapis untuk mereka ya Allah. Allahumma Rabbana, hancurkan kehidupan mereka, hancurkan akhirat mereka ya Allah, dan azablah mereka dengan azab yang dahsyat ya Rabbal Alamin. Tapi siapa yang baik di antara mereka, yang memiliki hati yang mulia di antara mereka, maka doa kami untuk mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, angkatlah derajat mereka dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin masa depan kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Angkat tangan sekali lagi. Ya Allah, siapapun yang berinfak di malam hari ini ya Allah, siapapun mereka, maka terimalah infak mereka dan berkahi yang masih di tangan mereka. Apa yang telah mereka keluarkan ya Allah, minimal sesuai janjimu gantilah 10 kali lipat ya Allah. Bila mereka meniatkannya adalah untuk infak penegakan dan perjuangan agama, maka janjimu 700 kali lipat Engkau kembalikan. Kembalikan untuk mereka 700 kali lipat di bumi ini ya Allah, ketika mereka masih hidup ya Allah. Dan Rabbal Alamin, jadikanlah rezeki mereka Engkau bukakan, sembuhkan semua penyakit mereka, bukakan pintu-pintu masalah dan setiap solusi yang mereka hadapi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, selamatkan anak-anak keturunan mereka ya Allah, dan jadikanlah harta ini mengalir pahalanya buat mereka sampai hari kiamat. Dan izinkanlah ya Rabbal Alamin, masjid kami di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz Payakumbuh Sumatera Barat Engkau izinkan berdiri sesuai dengan yang kami harapkan ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana amin. Dan gurunda kami yang tercinta ya Allah, Kiai Haji Abdul Rashid Asy-Syafi'i, berikan kepada beliau segala kebaikan dunia akhirat ya Allah. Kuatkan dan sehatkanlah beliau ya Allah, dan seluruh alim ulama kami yang ada di sejabodetabek ini ya Allah. Ya Rabb, Engkau maha mendengarkan, mengabulkan doa kami, dan bunda kami, ummi kami, istri daripada kiai kami ya Allah, sembuhkanlah beliau, sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau, afiatkanlah kembali beliau, kembalikanlah kekuatan kepada kaki beliau ya Allah, agar beliau mampu kembali beribadah di muka bumi-Mu ini. Allahumma Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Dan kembalikan ke tengah-tengah kami Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Kembalikanlah kepada tengah-tengah kami Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah.
banyakkanlah ke tengah-tengah kami ya Allah, keturunan Rasulullah yang kami cintai ini, imam kami, imam besar umat Islam di Indonesia, Habibuna Habib Rizik Syihab ya Rabbal Alamin. Lepaskan beliau dari segala makar yang diniatkan untuknya ya Allah, dan lepaskanlah beliau segala konspirasi buruk yang diniatkan untuk beliau ya Allah. Engkaulah sang pelindung, engkaulah sang maha penjaga. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a ya mujibas sa'ilin. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja Bapak Ibu, ini di depan 100% juga adalah untuk agama Allah. Ini niaga kita dengan Allah, berniaga kita dengan Allah. Madu ini adalah madu murni yang sudah saya ruqyah dengan ayat-ayat yang dipilih, ayat-ayat yang menyembuhkan, ayat-ayat menghancurkan gangguan jin dan syaitan, menghancurkan bubul sihir dan sebagainya. Dapatkanlah ini di luar. 100% keuntungannya adalah untuk membela, menegakkan dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk menegakkan masjid kita. Demikian juga dengan kesturi, biang dan bibit asli dari India ini. Ini juga sudah diruqyah bagi yang mengalami gangguan jin dan syaitan, baik itu tempatnya, rumahnya atau dirinya, tinggal menggunakan kesturi ini. Dengan izin Allah, Allah angkat semua pengganggu gaib itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi sambil mendapatkan ini ada 4 amalan kita. Pertama, berobat kepada Allah. Kedua, mengusir setan musuh-musuh